aku ki kurang nyerah apa to. Aku jadi bupati koloran, Mbak. Keluar dari Batang koloran, ngontrak rumah di Pekalongan. Kalau mau nyari duit dagang, Mbak. Kalau mau nyari amal, Mm-mm. ngejar Pak Ustadz nanti menuju surga, Mm-mm. pejabat. Ya, cuman bonus demografi akan dimanfaatkan oleh negara-negara produsen. Ya, Sobat LRI, hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa ya di Pro 3 Siniar. Kenapa istimewa? Karena bayangkan ya, satu orang itu dia bisa jadi pengusaha iya. Pedagang, pedagang, Oh, pedagang. pedagang, Pak. Ya. Oh, tuh, pedagang ya. Kalau pengusaha itu batu bara, nikel, Wow, ya itu. gede. Wes ya itu lah. Ya, Kalau kalau pedagang itu UMKM Pak jatuhnya, iya, ya Pak. kan? Emang ya? Iya. Nah tuh menarik ya. Tapi juga dikenal sebagai salah satu politisi yang eh, andal. Ini putra Batang nih. Dulunya Aduh, anggota jangan pakai TNI. kata-kata politisi dong. Udah, Apa ya, Pak? ya, 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 Pak, di Oh, pemerintahan gitu, oh. itulah. Ya, ya, ya. Lanjut, lanjut. Tapi kan dia dong pernah menjabat satu periode sebagai Bupati Kabupaten Batang itu 2012 sampai 2017. Ya, Ya Pak. Tapi kan sebelumnya eh, apa tentara. tentara Ya, gitu. Saya mau tahu dulu nih Pak perjalanannya Pak Yoyo ya. Dari tentara, dagang, dagang, terus kok bupati. sekarang bupati, sekarang di Senayan. Nah, itu gimana ceritanya Yoyo kecil yang dari Batang ini terus bisa jadi cita-citanya sebenarnya apa dulu, Pak? Cita-cita saya, Mbak. Dulu saya cita kecil pengen punya radio seperti ini. Terus dapat kan, Pak? Dapatnya di sini. Ya Allah, Masya Dengan Allah. saya Yoyo Rio Sudibyo dari Batang di Pro 3 Studio. Oh, Sebentar kita paskan dulu tunnya. mohon maaf ya, untung Pro 3 udah nggak nyari penyiar baru. Kalau nyari penyiar baru, saya yang kegeser bisa-bisa ini, Pak Ya, Yoyo. ya waktu kecil saya sih cita-citanya pengen perang, Mbak. Waktu pengen perang, Eh, pengen jadi tentara lah ya. Ya. Oke. Tapi ya namanya hidup kan terus berputar gitu ya, Mbak. Mm. Ya, tahu saya masuk Akmil gitu. Ya habis itu pangkat mayor saya pensiun dini karena duitnya banyak. Luar biasa. Ini pengakuan yang sangat Iya. rendah hati loh. Iya, iya, iya. Lebih lebih pengen dagang. Bukan Tuh. lebih pengen dagang waktu itu kan dagangan saya pas lagi maju Uh, banget punya 63 gerai. Saya tentara kok rasanya kok yo isin ya. Isin. Ya. Isin. Mm, Ya mm. udahlah saya minta izin sama mak saya, Bu, saya mau pensiun gitu. Ya alhamdulillah jawaban ibu saya waktu itu, "Kowe ki edan po yo?" Saya tuh nyekolahkan kamu kepala jadi kaki gitu ya, biasa lah orang Iya, tua. iya, iya. Ya saya nggak mau nentang ke ibu saya. Habis itu saya pergi lagi Mm. ke Papua lagi, saya datang lagi, saya tobat lagi, saya pergi lagi, saya datang lagi. Alhamdulillah akhirnya ibu merestui saya pensiun dini, udah saya pensiun dini. Alasannya kalau saya nggak pensiun dini ya tak tutup semua usaha saya. Dan ternyata mak saya juga takut karena emang banyak anak-anak yatim yang saya bawa, banyak Mm. ada beberapa bahkan mohon maaf anak yang kurang pas ya, ya Iya, ada kebutuhan khusus iya. gitu. Mm. Bisa saya didik jadi manajer toko waktu itu ada dan sekarang jadi pengusaha travel gitu lah. Emang Bapak dagangannya apa sih, Pak? Saya bukan dagang yang Gimana apa. gimana? Saya dulu ya termasuk penguasa juga sih di Papua, Mbak. Ada yang ngomporin saya itu dong apa tambang ini gitu kan. Heeh, heeh. Terus main apa nama Kayu, kaki, Pak, kayu, main Pak. kayu gaharu, Iya main kan? kayu hitam dan Nah, lain nah, sebagainya. kalau di Alhamdulillah aku malah dodolan cepit-cepit gitu, Pak. Masya Allah ya luar biasa. Tapi serius gini loh Pak Yoyo. Kenapa maksudnya begini sampai akhirnya kan orang ya berlomba-lomba loh Pak buat bisa masuk Akmil jadi tentara Ya, ya kan? saya dulu berlomba juga, Nah Mbak. itu dia makanya kok dilepas cuman buat dagang karena dagang kan dagang itu nggak tentu Pak. Ya harus tentu dong. Kalau Gitu. udah kayak gitu ya udah gimana? Fokus gitu ya. Ya apapun yang kita tekuni. Nah, sekarang sekarang saya di DPR ya, Mbak ya. Karena ini kewajiban saya sudah janji sama orang itu. Datang aja. Hari ini di jam 9 pagi ini saya gerena meneng toko saya di Jatinangor nih. Tapi akhirnya ke sini. Ya iya mau janji saya. Komitmen. Ya bukan komitmen itu tugas saya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini tugas saya sekarang. Itu juga yang akhirnya mendorong Pak Yoyo buat ikut pilkada. Enggak. Terus ya lo, ya apa pilkada itu jadinya apa? Tak kasih tahu biar didengarin oleh semua apa namanya nanti masyarakat juga.
Saya kan pernah jadi tentara, jadi abdi negara lah, pernah jadi pedagang. Saya pensiun dini itu dagangan saya pada saat itu saya punya toko 63 tempat Mbak di Papua loh, 63 gerai di Papua. Duitnya oke Mbak. Sepakat sederajat saya duitnya oke lah. Kemudian karena duitnya banyak, saya ikut hore-hore di kampung itu. Pilih saya itu independen Mbak. Jadi bupati 5 tahun. Ini judulnya kakean duit. Jadi bupati 5 tahun, 1 periode. Alhamdulillah bangkrut. Iya, bikin tutorial Pak berarti Pak abis ini. Selesai habis itu saya bingung, ya Allah mau ngerjain apa. Saya pergi ke Cina 2,5 tahun saya merantau ke Cina. 2,5 tahun saya merantau ke Cina. Pas COVID pertama ada pengumuman, halo yang matanya tidak sipit segera pergi gitu ya. Saya tak sipit-sipitin, nggak sipit-sipit. Saya akhirnya pulang. Kurang putih Pak, bukan kurang sipit Iya. kayaknya. Saya akhirnya pulang Mbak, saya pulang, saya nyoba buka toko lagi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah nih yang di Jatinangor sekarang ini yang gerai saya yang ke-26. Saya bisa dagang lagi. Dagang itu ada turunan juga dari keluarga? Ada, mak saya. Gitu. Mak, nenek, kakek semua pedagang. Pak, ada didikan khusus nggak sih dari orang tua Pak? Ya banyak toh. Pola parentingnya gimana gitu? Banyak lah. Ya saya kan lihat dengan mata kepala saya sendiri Mbak, dan saya juga merasakan. Ya paling enak, paling happy jadi pedagang. Diatur sendiri gitu ya? Wis kabeh. Duit, ayo mau dapat banyak bisa ya. Mau segitu aja juga ya wes. Iya. Ya. Kalau mau nyari duit dagang Mbak. Kalau mau nyari amal ngejar Pak Ustadz nanti menuju surga jadi pejabat. Oh gitu ya. Iya. Loh kalau jadi anggota DPR mau kemana? Sama, saya di sini jadi anggota DPR tuh mau ngejar Pak Ustadz itu. Oh iya. Iya dong. Saya nyari amal di sini, bukan nyari duit, Mbak. Luar biasa tuh. Nah, ini juga yang mengantarkan jangan-jangan. Saya kayak gini ngomong sama sampean ini kan didengerin oleh beberapa orang nih, nggak tahu sama beberapa orang. Beberapa orang yang dengerin. Berapa juta loh, Pak? Bukan berapa orang, ya kan? Kayak gitu kan saya ini memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan hal-hal edukasi yang baik kepada masyarakat. Ya kalau Pak Ustadz ngajar Pak Ustadz ngajar ngaji, saya memberikan edukasi yang baik kan Allah pasti akan melihat juga. Oh ya ini lagi berbuat amal, gitu loh. Ada korelasinya nggak kira-kira punya usaha, terus kemudian pernah jadi bupati, terus sekarang ada di anggota dewan gitu Pak, usahanya jadi lebih lancar apa gimana gitu ada nggak? Nah itu kalau itu jangan disangkut pautkan Mbak. Beda itu ya. Katanya sih ada sebagian orang yang masuk ke sana itu karena untuk mempertahankan usahanya, untuk mengembangkan usahanya. Kalau menurut saya itu nggak masuk akal. Karena? Ya kan tuh beda tugas toh Mbak. Beda ini ya, beda ranah. Iyalah. Beda Iya. Dagang sudah dagang. Kalau masuk ke DPR, tugasnya DPR apa coba? Tugasnya DPR itu membuat undang-undang, terus mengawasi, ya kan pengawasan, terus satu lagi mewakili rakyat dong Pak. Ya sudah itu 3 hal itu kan untuk bersuara. Ada nggak salah satu tugas DPR mempertahankan dagangannya dan mengembangkan ono ora? Nggak ono. Ya sudah. Berarti enggak ya. Tapi begini loh Pak Yoyo, apa ya? Ada pengalaman-pengalaman yang dulu waktu menjabat sebagai bupati, terus sekarang kemudian jadi wakil rakyat di Komisi 7 khususnya begitu. Itu jadi bahan. Oh ini ternyata yang kurang di sini nih, yang yang lebih ini yang harusnya bisa dibagi pembelajaran baiknya di sini gitu. Ada nggak ininya? Ini pengalaman sedih doang sih Pak. Kenapa sedihnya sih Pak? Kan jadi bupati itu enak loh. Kan menurut sampean. Ya kan orang nomor 1. Iya menurut sampean. Loh saya ini yang sudah merasakan, saya nggak ada enaknya jadi bupati. Enaknya kalau pas ditepuk tangani. Dan saya nggak tahu tuh yang tepuk tangan tuh ikhlas atau enggak. Bener apa enggak? Iya. Menggerutu apa enggak di belakang gitu ya Pak ya? Iya. Makanya nggak mau lagi 1 periode aja itu. Ya kan waktu saya janji 1 periode. Coba tanya. Lah terus sekarang DPR mau 1 periode atau 5 periode itu? Bapak 1 DPR mau berapa periode? Kalau bisa 1 aja. Oh, udahan. Ya. Ya kan 1 aja. Kenapa Pak? Sama sedih juga. Ya saya kan pengen jadi presiden juga. Oh. Ternyata jawabannya itu kakean duit mana ini? Udah oke mana ini duitnya kalau jawabannya udah begini. Kan kemarin katanya. Maksud saya siapa tahu ada presiden independen.
Tapi tapi loh, Pak Yoyo ini kan juga bernaung di salah satu partai yang cukup besar. 4 besar. Tuh, ya kan 4 besar loh. Ya kan tadi saya nyari warna partainya nggak dapat, bajunya udah yang netral aja. Salah sampean. Mau DPR, saya sendiri kan ya nggak pakai Pakai batik. sekarang saya punya rakyat sekarang ini, rakyat seluruh Indonesia nih. Tapi waktu beberapa bulan yang lalu ya, saya ingat Pak Yoyo tuh waktu rapat RDP Komisi 7 dengan siapa? Dengan Menteri Ekonomi Kreatif kayaknya. Beliau ini bilang begini, Bapak lihat loh, nggak ada pengusaha kreatif yang bisa terus jalan, semua mandek usahanya. Itu kenapa sih, Pak? Lah Pak siapa tuh menterinya, siapa jenenge? Menteri Ekonomi Kreatif ya. Coba tolong dicari teman-teman, ditulis ya, ditulis. Ya, Pak Menteri. Lupa. Maafkan Pak Menteri. Itu kan memaparkan data toh, bahwa berkembang sekian. Saya tanya toh, Pak Menteri, itu data dari mana? Yakin sampean? Ternyata Pak Menteri kan langsung, "Hai, gitu." Bahwa itu data dari apa jenenge BPS apa? Iya, BPS. Nah, itu berani mempertanggungjawabkan, "Hai, gitu lagi." Lah saya kan pedagang, saya sampai sekarang masih keluyuran di pasar-pasar. Kan saya ngerti apa keluh kesah mereka berkembang atau tidak, kan saya paham dan saya melihat, saya pelaku. Hai, itu loh. Jadi terus akhirnya setelah itu Pak, ada hasil setelah Bapak sampaikan begitu, maksudnya kelihatan nggak langkah-langkah yang dilakukan sama Pak Menteri? Pak Menteri. Ya semua Pak Menteri bagus semua langkahnya, Mbak. Semua programnya bagus, the best. Karena kan pengen dinilai sama Pak Presiden juga terbaik kan gitu. Tapi kalau sudah aplikasi di lapangan ya nggak tahu saya menilai. Lah kan salah satu tugasnya anggota dewan kan mengawasi itu ya gitu, memberikan penilaian itu bagus atau enggak. Saya mau tanya sama sampean. Yo. Sampean punya saudara pedagang nggak? Ada. Nenek. Nenek yang sekarang lagi. Yang sekarang ada gitu, ada berapa saudara? Enggak ono, Pak. Allahu Akbar. Iya, Pak. Ya apa semua jadi PNS semua? Enggak, saya sama adik jadi PNS, tapi sebelumnya ada. Yang lainnya kerja. Oh, jadi pekerja. Iya, padahal sekarang udah nggak menentu loh Pak ekonomi. Indeks ekonomi itu ternyata jadi pekerja itu. Sudahlah, sekarang cobalah berpikir, Mbak. Sekarang gini, tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu nih. Ya, saya langsung alamatnya mana? Alamatnya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Ya. Coba pejamkan mata. Udah, oke. Kembali ke tempat sampean, sudah? Sudah. Oke, keliling RT, keliling RW, keliling kelurahan, keliling kecamatan. Siapa orang terkaya yang berada di tempat sampean? Buka matanya. Pedagang, pegawai negeri, PNS atau apa? Anggota dewan, Pak. Allahu Akbar. Yang bekerja, Mbak. Loh, Pak, serius sih, Pak. Yang paling kaya anggota DPR. Iya, Pak. Berapa periode kuwi? Setahu saya 2 mungkin lebih, Pak. Ini yang saya tahu, Pak. Innalillah. Serius ini, Pak. Ayo tuh, Pak. Jadi gimana kalau kita mulai membuka mata masyarakat? Siapa anggota DPR itu, Pak? Saya penasaran. Kok bisa kaya raya kayak gitu, dari mana? Kan saya tahu itu plafon anggaran, plafon yang saya terima kan saya tahu. Kok bisa terkaya di tempat sama Jakarta loh ini. Tolong sebutkan siapa orang. Jakarta Selatan, Pak. Lihat siapa namanya? Iya, nanti aja kita enggak sekarang. Sekarang siapa namanya? Saya mau ke sana, saya mau tanya gimana caranya itu. Iya. Ada, Pak, samping rumah ini, Pak. Dia siapa? Anggota DPD. DPD itu bukan DPR, Mbak. Ya tapi kan anggota perwakilan daerah toh, Pak. Dewan Perwakilan Daerah kan anggota dewan. Ya neng Senayan lah. Ya weh. Sopo? Ono, Pak, perempuan. Ya sopo? Ya perempuan lah nek jenenge, Mbak. Ya Allah Gusti. Ya Allah, Bapak. Bentar. Ya Allah. Bentar, tak telepon. Loh. Halo. Belum ya, Pak. Ya Gusti. Ini handphone saya loh. Tapi Pak, begini loh Pak, masalahnya mungkin begini Pak, orang itu agak takut-takut kalau mau mulai usaha. Karena kan usaha itu yang tadi kita bilang nggak pasti. Kadang ngerasa orang tuh butuh modal yang gede. Jadi ya ini kayak keluarga saya, udah jadi pekerja aja lah. Gitu udah pasti, meskipun mungkin gajinya nggak besar, tapi lah setiap bulan pemasukan pasti. Kalau jadi pengusaha itu kan nggak pasti Pak. Gitu. Nah, mindset itu tuh Pak yang masih banyak menghantui masyarakat. Apa yang mesti dirubah? Maksudnya begini, apakah kemudian memang iklim usaha kita juga
bikin orang akhirnya takut buat berusaha, takut Ya buat memulai usaha gitu? menurut saya sih, saya kan udah ngalamin di mana-mana Mm-mm, loh, Mbak. Ya mm. paling enak jadi pengusaha, pedagang wis paling enak kuwi, Mbak. Kan wis dicontohkan sama Nabi kita juga. Iya, betul, Iya, betul, betul. wahai umat, jadilah semua pegawai. Mm, Ora enek, Mbak. iya, Suruh jadi iya, pedagang, ya iya, saya iya. ngikutin. Nah, itu loh Pak, waktu itu saya sempat pernah mau buka usaha, ya kan. Tapi ya gitu, Di entar kalau saya nggak tungguin sendiri, kalau rugi. kalau saya lihat dari cara ngomong sampean dari ini, ya memang sampean mentalis gini. Kurang ya Pak? Kurang ya? Iyalah. Ah, Saya mau tanya, waktu SD ada ya, pelajaran menggambar, ada. paling nilainya nggak sampai 6 kali pas menggambar. Enggak, lumayan Pak. Ya 7, 7,5 mah. Ada Yakin Pak. itu. Iya Pak. Soalnya kalau saya lihat Loh, gambaran saya soalnya sama semua Pak. Jadi makin tahun makin terlatih. Segitiga, jalan, sawah. Jadi tiap tahun makin terlatih Pak. saya mau tanya lagi Iya. sama sampean. Sampean kan kebanyakan jadi pegawai ya, keluarga ya. Mm-mm. Jadi keluarga. Iya. Nah, pertanyaannya itu, nek pegawai atau PNS sepuluh sekalian, lebih kreatif mana antara PNS, pegawai sama pedagang? Pedagang. Lah iya, berarti sampean dulu nilai kreatifnya itu kurang, mesti kok ngomong pitu-pitu itu lulus loh, Mbak. Ya lulus loh Pak. Sampai ini ya lulus loh, gak lulus. Ya apa ceritane? Ya lulus Pak. Tapi ya gitu. Ya lulus aja, alhamdulillah lulus. Gitu. Tapi itu Pak, kayaknya karena takut gitu loh Pak. Karena takut gitu. Apalagi Ya, kalau misalnya ngerasa modalnya tuh pas-pasan. nah. Banyak pengusaha sukses, banyak pedagang sukses itu yang justru lahir dari keterbatasan, Mbak. Mepet deh. Iya, dari keterbatasan makanya dipaksa untuk berpikir selalu kreatif. Loh, Mbak, aku ki kurang nyerah apa toh? Aku jadi bupati Koloran, Mbak. Keluar dari Batang Koloran, ngontrak rumah di Pekalongan. Juk bingung mau ngapain, mau nerusin toko saya, sudah Habis. hidup segan mati tak mau, tinggal songo. Itu aja tak lihat sudah lemes saja sudah. Saya mau ngojek ya bingung coba. Mau nyangkul saya kayaknya masih produktif. Ya udah jalan satu-satunya langsung minggat dos neng Cino. Alhamdulillah wis orang ngerti boso, orang ngerti lor, orang ngerti kidul, tapi ya saya yakin aja lah. Yakin aja kalau saya sering nolong orang, kalau saya berbuat baik, insya Allah Allah akan berikan banyak kemudahan. Dan masya Allah yang saya terima, masya Allah yang saya lihat, masya Allah yang saya dapat dari Cina, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kadang saya mikir ya Allah kok saya malu ya gitu. Malu dalam artian kok benar-benar Allah itu memberikan jalan bagi saya itu kok lapang banget, gampang banget gitu. Tuh, Kalau dengar Pak Yoyo tadi barusan cerita, saya jadi inget Pak, dulu Bung Hatta ya, kita punya tuh salah satu wakil presiden itu yang juga cukup tough. Saya sempat dengar ceritanya dari anak beliau, Bu Mutia, soal gimana sosok Pak Hatta. Bu Mutia insya Allah masih kenal saya lah. Iya, karena 2015 juga sempat dapat penghargaannya kan ya. Jadi Pak Yoyo ini dapat penghargaan Bung Hatta Awards ya. Bung Hatta anti korupsi. Anti korupsi awards. Mbak Risma dulu. Sama Mbak Risma dulu. Nah, emang ada nggak sih Pak sosok-sosok yang menginspirasi Pak Yoyo dalam semua kegiatan itu, terus kemudian akhirnya jadi ini jadi panutan nih? Gitu. Siapa aja? Ya pasti ada lah. Ya, siapa? Ada 3 orang. Siapa aja Pak? Makku. Masya Allah, itu kunci suksesnya ternyata di situ. Tapi Mak masih ada. Alhamdulillah sehat. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Sehat. Iya. Tapi pernah nggak Emak bilang nggak usah wes gitu, Pak Yoyo mau takut saya. Apa? Paling takut. Tapi namanya ibu ya Mak ya. Ya kadang-kadang kan sama punya anak belum sih? Udah Pak, alhamdulillah. Berapa? 2. Nah itu. Suatu saat pasti akan tua sampeannya. Udah Pak, udah menjelang. Dan anak sampean pasti suatu saat akan gantikan sampean. Ya. Ada istilah ada zaman pasti ada orangnya, ada orang pada zamannya gitu ya. Betul. Mak saya itu pedagang dulu. Dan saya kan mengembangkan dagangan saya sekarang itu pasti sesuai dengan intuisi saya sekarang, dengan keadaan situasi sekarang. Dan
kan saya juga nggak mungkin dong ngawur terus saya kepingin nggak untung, nggak pengen ngawur kan. Tapi kadang-kadang kita berseberangan sama ibu. Pada saat ibu berseberangan sama saya dalam satu sisi ide saya, waduh itu ganjilnya Mbak, Masya Allah lah. Takut gitu. Terus akhirnya gimana kalau kayak gitu Pak Yo biasanya? Ya saya ya Allah ya cuman saya sampaikan Bu alasannya begini. Kalau zamannya ibu kan kayak gitu. Kalau sekarang kan udah beda. Ini zaman saya Bu. Mohon direstui ya Bu. Ya paling bisa cuman gitu. Aduh. Itu kan soal dagang. Tapi kalau soal keputusan-keputusan hidup yang lain itu Pak, Sama saya juga untuk begitu. menentukan Bu saya mau pensiun dini. Emang gampang. Pertama saya ngomong, "Kowe kenter kok kowe ya. Kok kepingin keluar padahal kamu lulus terbaik dari Akmil, kamu masuk 10 besar, kamu prestasi dari Akmil, jabatanmu sekarang udah naik-naik terus kayak gitu, kok malah mau pensiun dini, kamu iki ngopo gitu, kamu ngapain gitu toh. Ya udah, ibu karena saya lihat nggak berkala, ya sudah saya nyingkir, nggak saya terusin, tapi nanti saya datang lagi, masih kayak gitu lagi, saya datang lagi. Ya sampai akhir saya sampaikan, waduh ini bahaya. Saya sampaikan, Bu, kalau enggak saya malu. Malu saya dagang terus kayak gini, saya kan masih dinas gitu. Kalau enggak ini mau tak kembalikan semua ya karyawan saya gitu dari kabupaten kan dari Kapung. Ibu saya langsung nyala itu. Saya masih ingat, "Oh, jangan itu kan anak yatim itu ibunya sekarang bayar sudah bisa bayar utang. Oh jangan saya itu sih itu. Ya wes lah terserah koyo gitu. Mana itu alhamdulillah gitu. Itu berapa tahun ngerayu ibu Pak? Kalau setahun nggak ada lah, ya mungkin setengah tahun. Setengah tahunan. Pak, kalau orang ngelihat Pak Yoyo nih, termasuk saya kan kayaknya udah punya semua pengalaman hidup itu udah jelas loh. Lah apa ya coba? Masanya biar sampai mana-mana loh. Oh sampai Pak, insya Allah RRI ini Pak. Sampai ya. Sampai Pak. Oh yes. Oh kan? Ya. Radio Republik Indonesia semoga bisa sampai ke Wamena, Amin. sampai Pasti Pak, insya Allah. Tapi ada nggak sih Pak? Tapi Nih, ya elemen ya Mbak tadi. nah, kan? Mas, kalau ada satu lagi mungkin bisa dibawain pulang buat Bapak ya. Soalnya dicari nih radio kayak gini. Okay. Ya, tapi apa sih Pak yang masih belum didapat? Ada nggak yang keinginan yang belum terpenuhi? Ada nggak hal yang masih pingin dicapai? Dalam waktu dekat apa? Dalam waktu dekat, dalam waktu anjing. Saya pingin punya anak yang habis sih. Iya. Kenapa? Emang semua orang tua kayaknya pingin begitu ya Pak? Iya, saya secara pribadi merasa sudah kesusahannya. Ya piye caranya ini biar saya bisa trek-trekan sama Pak Ustadz ntar gitu. Ya jalan satu-satunya saya kalau saya menghafal mungkin agak kesusahan ya. Ya saya jadi aparat pemerintah dan bisa membantu orang banyak. Karena nggak mungkin toh saya dengan menggunakan dagangan sendiri bisa all out gitu. Bantu bedah rumah sekian miliar kan nggak mungkin. Nah aku DPR kan. Tinggal. Ya siswa sekian ribu alhamdulillah gitu aja. Tapi cukup emang satu periode. Kenapa kan cukup? Kan sebentar. Yang dibantu kan maunya banyak. Ya kan kata sampean. Umur kan ada keterbatasan Mbak. Dan produktivitas kita kan ada keterbatasan. Lalu sampai teklok wis ora sehat terus masih jadi perlu ke lapangan. Tapi kayaknya masih sehat, masih suka lari kan? Banget. Lari, ya tuh suka lari, hobi lari. Orang beliau ini menantang yang muda-muda kok. Katanya yang muda udah sampai mana nih? Iya kan? Lari udah sampai mana Pak paling jauh? Pokoknya target 1 minggu minimal 200 kilo. 1 bulan 200 kilo. 1 bulan 200 kilo. Berarti emang konsisten tiap hari gitu lari? Pagi, siang, sore, malam? Ada waktu khusus atau ya sesempatnya aja? Habis subuh lah. Habis subuh. Wih, luar biasa ya. Tapi emang Pak, aktivitasnya sehari-hari itu Pak Yoyo itu piye sih? Maksudnya masih punya waktu buat lari? Saya punya handphone 2. Itu aktivitas saya kan menggunakan kayak gitu ya. 1 untuk kerja di pemerintahan, 1 untuk dagang. Ya udah. Itu. Kalau sama keluarga, sama anak, sama ya harus all out. Kebetulan anak saya sekarang sudah berada di luar rumah semua, buat di asrama udah pada kerja, yang 1 masih di rumah ya sama anak istri. Buat mainan yang kecil tuh. apa namanya?
katanya kan kalau anggota dewan sibuk Pak, ya Kata kan? siapa? Loh, Loh, katanya ya loh. ada lah waktu ke sana kemari itu ada. Hmm. Apa ya? Pak, Oh, saya nglakoni kok sampean sing menilai. loh kan masyarakat itu emang tugasnya menilai anggota dewan kan gitu ya. Loh, kan kita yang menonton Ya gitu. kebetulan kalau ada tugas kemana, Mm. ya udah selesaikan, udah pulang gitu aja. Loh, berarti Saya itu kan kebetulan di Jawa Tengah, Mbak ya. mm, Saya Senin, Selasa, Rabu. Seringnya itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kadang, Senin kadang. Kalau udah ya balik toh. Mau apa sih ini? ini mau kembali apa Ya, mau pulang ini ini jam 1 ada saya ada. flight. Oh ya, dikit lagi, dikit lagi. Ini masih belum 30 menit ya. Dikit lagi Pak, udah dikasih tanda. Tapi gini, Pak Yoyo, apa ya namanya? Eh apa yang bisa dilakukan sih Pak? Ini loh Pak. Anak muda itu sekarang banyak yang resah. Ya ngelihat ngelihat apa namanya ekonomi sekarang kayak gini, ngelihat mungkin juga banyak angkatan-angkatan sebelumnya yang masih nganggur juga banyak ya kan. Terus kemudian juga kondisi ya rame lah global dan yang sebagainya tuh bikin anak muda tuh agak gamang gitu. Pak Yoyo mungkin punya pesan, punya tips apa yang mesti dilakukan dan juga mau tahu saya langkah dari anggota dewan itu gimana sih Pak? Ke depan itu Pak. Ya, 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 ya. Ya, saya ini kan termasuk golongan old ya, golongan tua nih. Saya sedih sih kalau saya melihat kondisi sekarang ya. Karena beberapa tahun yang silam pada misalkan pada saat zamannya Pak Harto ya, kita udah jelas-jelas itu kita kayak Malaysia, Brunei dan beberapa negara di Asia ini kan belajar dari kita toh Mbak. Belajar membuat tol, belajar jadi guru yang baik, belajar menekan kelahiran yang baik, belajar pertanian yang baik. Kemudian bahkan ada kita itu mengekspor guru, mengekspor dokter ke beberapa negara tetangga. Ya, faktanya sekarang kan luar biasa ya kita eh, yang ada sekarang itu tersalib sama mereka. Bagaimana pertanian tersalib dari Vietnam, Hmm. kemudian pariwisata tersalib dengan Thailand dan beberapa negara di sekitar kita. Ini fakta yang kita hadapi. Bahkan untuk perkembangan ekonomi kita sekarang juga, ya kita tahu sendiri kayak gini ya. eh, Harapan sih luar biasa, tapi pada saat kenyataannya kan mungkin ya kayak gitu. Jadi kalau saya karena kita ini katanya ya disampaikan ada Iya. bonus demografi, bonus demografi. Iya. Tapi itu kalau pemerintah tidak menata dengan baik, Mhm. tidak mempersiapkan dengan baik, tidak menyiapkan kualitas generasi ke depan kita dengan baik, ya cuman bonus demografi akan dimanfaatkan oleh negara-negara produsen Oke. Jadi yang bisa dilakukan atau mungkin komitmennya pribadi. maaf Pak Yoyo gimana? Saya tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah untuk bekerja agar supaya memberikan edukasi, agar bisa memberikan edukasi, memberikan contoh yang terbaik lah kepada generasi-generasi muda bahwa zaman nanti ke depan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang bahwa kamu ini akan menghadapi tantangan jauh lebih besar daripada saya sekarang, daripada saya kemarin. Oleh karenanya, ayolah Mhm. jangan habis oleh eh, obat-obat terlarang ya. Obat-obat terlarang itu apa? Scroll handphone itu termasuk obat terlarang itu saya itu. Scroll handphone, waktu habis di handphone, nongkrong sana, nongkrong sini. Sementara yang lain itu sudah lagi berjuang, ya luar biasa kuatnya agar supaya mereka lebih tough menghadapi tantangan yang ada, punya kualitas mental yang jauh lebih kuat dan lebih Mhm. sehat. Bagaimana anak-anak muda di China atau di beberapa negara di luar sana sehari bisa kerja 3 tempat untuk berpindah-pindah, sementara kita masih nongkrong sana, nongkrong sini dan lain sebagainya. Jadi kreativitas dan daya juang yang dipunyai anak-anak muda sekarang ini saya harapkan contohlah yang pada berhasil Iya. gitu ya. Jangan cuman berharap dari orang tua Mhm. Mhm. dan jangan terlalu banyak juga berharap dari pemerintah ya. Maaf ini, Mhm. tapi kewajiban pemerintah di sini juga harus
prepare untuk menghadapi semuanya, ya kita kasihkan kepada anak-anak muda, kita kasihkan kepada masyarakat. Tapi masyarakatnya juga harus bersiap. Sebentar lagi contoh ya, di tempat saya di Kabupaten Batang itu ada KEK, kawasan ekologi khusus. Jelas itu akan menyerap puluhan, mungkin ratusan, dan mungkin nanti suatu saat akan jutaan tenaga kerja. Tapi bagi para penyedia, bagi para yang punya pabrik gitu ya, mereka kan pasti akan mencari tenaga-tenaga yang mereka butuhkan yang secara materi mumpuni gitu. Jadi ya semua harus bersiap lah. Semua harus bersiap. Satu pesan saya, tekad, daya juang itu harus dipunyai oleh seluruh generasi muda agar tangguh untuk menghadapi semuanya. Oke. Berarti satu periode habis itu berjuangnya lewat jalur apa? Kalau ada independen. Iya. Duit akeh ya berarti. Udah siap-siap soalnya. Ya kalau bisa nggak pakai duit ya ngapain harus pakai duit, Mbak? Ya nek masyarakat gelem ya ayo, ora gelem ya wis to. Mosok meh tuku kayak gitu terus. Iya. Jadi harus Mau sampai kapan? jadi Ya bersiap aja. loh siap-siap ya. Pokoknya kita nanti siap lihat langkah Pak Yoyo selanjutnya. Ya yang jelas saya sudah dapat pensiunan tentara, Oh. sudah dapat pensiunan bupati. Kalau tidak dihapus nanti Dapat pensiunan DPR. Kayak pensiunan nih. kan anak saya 5 toh, Mbak. Nek iso golek loro neh. Ya pensiunan dari penyiar TVRI. Ini itu gara-gara. Oh boleh Pak, ayo saya Enggak apa-apa. kalau mau nambah di kakak saya Ada masih pensiunnya. ya ntar kayaknya bisa didorong Pak Komisi 7 biar ada pensiun. Ya, aduh Pak Yoyo terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol di Pro 3 Siniar, sukses selalu. Mudah-mudahan menginspirasi tadi apa yang disampaikan Pak Yoyo. Jadi itu dia semangatnya memang harus tinggi begitu ya, daya juangnya. Nah, itu supaya kita bisa melewati semua rintangan yang ada gitu. Jangan takut gagal kali ya, Pak. Aduh, itu penyakit, Mbak. Itu penyakit ya. Jangan takut gagal karena iya, ini Pak Yoyo ini udah ngebuktiin ya. Gagal sih enggak, tapi turun itu pasti ada. Oh, naik lagi. Kerupanya begitu. Gitu ya. Jangan kalau ini Oke, Pak Yoyo sukses selalu. Terima kasih banyak. Siapa? Terus.